what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 program studi agribisnis Universitas Muhammadiyah Bone, dan pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan tentang satu materi yang cukup penting di dalam ekonomi makro, yaitu terkait dengan tantangan ekonomi modern dan juga masa depan. Adapun poin-poin yang akan kami jelaskan adalah yang pertama yaitu isu-isu ekonomi kontemporer, yang kedua yaitu kebijakan pemerintah untuk masa depan ekonomi global. Adapun isu-isu yang dimaksud yaitu yang pertama krisis ekonomi global. Penyebab utama krisis ekonomi global dapat dipicu faktor seperti perubahan keuangan, politik, dan perdagangan internasional. Hal ini dapat berdampak luas pada berbagai sektor ekonomi. Yang kedua, dampak terhadap negara berkembang. Krisis tersebut seringkali memiliki dampak yang lebih buruk pada negara-negara berkembang yang dapat mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya tingkat pengangguran. Yang ketiga yaitu peran kebijakan moneter global. Kebijakan moneter global dapat memainkan peran kunci dalam mengatasi krisis ekonomi global dan mencegah dampaknya yang lebih parah. Baik, adapun isu yang kedua yaitu revolusi teknologi dan lapangan kerja. Yang pertama yaitu automatisasi industri. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dan otomatisasi dapat mengubah lanskap lapangan kerja secara signifikan dalam dekade terakhir. Yang kedua yaitu keterampilan berbasis teknologi. Terjadinya peningkatan permintaan akan keterampilan berbasis teknologi, sementara keterampilan konvensional mungkin menghadap penurunan dalam permintaan. Yang ketiga yaitu dampak sosial dan ekonomi. Revolusi teknologi ini juga membantu perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan, termasuk tantangan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, isu selanjutnya adalah isu keberlanjutan lingkungan. Nah, di dalam isu ini ada beberapa poin yang menjadi pembahasan utama, yaitu yang pertama, krisis iklim. Nah, krisis iklim ini menjadi fokus utama dalam agenda keberlanjutan global. Mengapa demikian? Karena dampaknya yang sangat bisa merusak bagi lingkungan dan juga bagi ekonomi. Poin yang kedua yaitu transisi energi. Nah, transisi menuju energi terbarukan merupakan langkah yang cukup krusial dalam mencapai tujuan keberlanjutan dan mengurangi emisi. Selanjutnya, ada peningkatan kesadaran konsumen. Nah, peningkatan kesadaran konsumen ini adalah kesadaran dan keberlanjutan yang dimana semakin meningkat di kalangan konsumen, mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Nah, adapun isu selanjutnya teman-teman sekalian adalah isu ketimpangan ekonomi global yang terbagi juga di beberapa poin. Poin yang pertama adalah perbedaan pendapatan. Ketimpangan pendapatan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang menjadi isu yang semakin mendesak untuk ditangani ke depannya. Kemudian, isu yang kedua atau poin yang kedua dalam isu ini adalah krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Ketimpangan ekonomi dengan dampak yang lebih parah pada kelompok yang rentan dan negara yang infrastruktur kesehatannya juga cukup lemah. Hal ini menjadikan bahwasanya isu ini juga dapat menyerang dunia kesehatan dan juga dunia perekonomian. Nah, selanjutnya teman-teman adalah isu aksesibilitas pendidikan. Ketimpangan ekonomi juga sangat erat kaitannya dengan aksesibilitas pendidikan dan peluang yang dapat berdampak jangka panjang pada pertumbuhan ekonomi secara global. Selanjutnya, isu globalisasi ekonomi. Isu globalisasi ekonomi memiliki 3 poin. Poin yang pertama, dampak integritas ekonomi.
Dampak integritas ekonomi, yaitu globalisasi ekonomi, telah memberikan manfaat dalam bentuk integritas pasar. Dan selanjutnya, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja global. Poin yang kedua, ketegangan perdagangan. Ketegangan perdagangan memiliki arti di mana konflik perdagangan antara negara-negara besar dapat menciptakan ketegangan global yang berdampak pada stabilitas ekonomi global. Selanjutnya, poin ketiga, persaingan global. Globalisasi telah meningkatkan persaingan antar negara dan perusahaan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan isu regulasi digital dan privasi. Hal yang pertama yang perlu kita ketahui tentang digital dan privasi adalah perlindungan data konsumen. Isu regulasi digital dan privasi meliputi perlindungan data pribadi pengguna dalam platform digital. Nah, hal yang kedua yang perlu kita ketahui adalah tantangan keamanan cyber. Tentunya data-data dari para konsumen perlu membutuhkan perhatian khusus sehingga hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dari konsumen itu sendiri. Hal yang ketiga yang perlu kita ketahui terkait dengan pengawasan teknologi canggih. Perlu kita ketahui bahwa seiring dengan perkembangan zaman, teknologi canggih itu semakin hari semakin meningkat sehingga perlu regulasi tertentu yang tentunya melibatkan pemerintah dan lain sebagainya sehingga kecerdasan AI dan analitik ekonomi global. Nah, hal itu yang perlu kita ketahui terkait dengan isu-isu privasi dan digital. Kemudian saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai kebijakan pemerintah untuk masa depan ekonomi global. Pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang progresif dalam perdagangan internasional, investasi infrastruktur dan perlindungan lingkungan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian lingkungan bisnis global ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu perdagangan internasional, keterlibatan aktif dalam perjanjian perdagangan global untuk memperluas pasar ekspor. Yang kedua mengenai investasi infrastruktur, melakukan investasi strategis dalam infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonomi global. Yang ketiga, perlindungan lingkungan, melaksanakan kebijakan pro lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya itu strategi pertumbuhan ekonomi. Nah, strategi pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu penyediaan modal, pemberdayaan sumber daya manusia, dan inovasi teknologi. Pemberdayaan modal merupakan pendorong investasi domestik dan asing untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu pemberdayaan sumber daya manusia, yaitu meningkatkan keterampilan penduduk melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga yaitu inovasi teknologi. Inovasi teknologi itu sendiri merupakan pendorong inovasi dan adopsi teknologi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, stabilitas keuangan global. Stabilitas keuangan global terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pengelolaan utang publik, di mana penerapan kebijakan fiskal yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Yang kedua yaitu pengawasan perbankan, di mana pengawasan sektor keuangan dengan ketat untuk mencegah krisis keuangan modal. Yang ketiga yaitu regulasi pasar keuangan. Regulasi pasar keuangan merupakan penerapan regulasi yang tepat untuk melindungi pasar keuangan dari manipulasi dan kerentanan. Adapun peningkatan kesejahteraan masyarakat, 1. Mengatasi kemiskinan, yaitu melakukan program sosial dan kebijakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Yang kedua yaitu akses kesehatan dan pendidikan, memastikan akses yang adil terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi seluruh penduduk. 3. Perlindungan tenaga kerja, yaitu menetapkan peraturan tenaga kerjaan yang adil dan aman bagi pekerja. Adapun pengembangan infrastruktur digital yaitu 1. Fiber optik, yaitu memperluas jaringan fiber optik untuk meningkatkan akses internet yang cepat dan terjangkau. Kedua yaitu e-government, yaitu mendorong transformasi digital pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Yang ketiga yaitu cyber security, yaitu investasi dalam keamanan dunia maya untuk melindungi infrastruktur digital dari ancaman cyber. Baiklah, kemitraan internasional. Kemitraan internasional terbagi atas 3. Yang pertama adalah
kerjasama regional. Kerjasama regional adalah mengakui kemitraan regional untuk meningkatkan stabilitas dan perdagangan bebas. Yang kedua adalah aliansi ekonomi. Aliansi ekonomi adalah membangun aliansi ekonomi dengan negara-negara maju untuk memperluas kesempatan ekspor. Yang ketiga adalah perjanjian investasi. Perjanjian investasi adalah mendorong perjanjian investasi yang saling menguntungkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Baiklah, selanjutnya adalah kendali inflasi dan nilai tukar. Yang pertama adalah inflasi stabil. Inflasi stabil menjaga inflasi agar tetap stabil untuk mendukung daya beli konsumen. Yang kedua adalah keseimbangan neraca. Keseimbangan neraca adalah perdagangan mempertahankan keseimbangan neraca perdagangan untuk melindungi mata uang negara. Yang ketiga adalah reserve currency, dorong mata uang negara untuk menjadi mata uang cadangan global untuk stabilitas keuangan global. Demikian materi tentang tantangan ekonomi modern dan masa depan yang kami sampaikan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.